Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Teman-teman semua, alhamdulillah di pagi yang cerah ini teman-teman kelas 2 masih bisa menuntut ilmu walau hanya dengan daring. Semoga wabah ini segera berlalu dan bencana alam ini juga segera selesai. Teman-teman doakan saudara-saudara kita yang terkena bencana alam semoga kuat serta sabar dan bencana alam ini segera berlalu atau segera selesai. Teman-teman, TPI kali ini yaitu belajar Al-Quran dengan baik serta membaca terjemahannya. Apa itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Kita harus mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita harus tahu arti dari Al-Quran tersebut sehingga kita bisa melaksanakan sebagai umat Islam dengan baik dan benar. Kita sebagai umat Islam wajib membaca Al-Quran, teman-teman. Membaca Al-Quran diganjar satu hurufnya satu kebaikan. Apabila teman-teman membaca beberapa huruf, teman-teman sudah memperoleh beberapa kebaikan. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca suatu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dilipat gandakan. Misalnya alif lam mim, itu sudah 3 huruf, berarti satu hurufnya 10. Ketika kita membaca 3 huruf sudah 30 kebaikan. Teman-teman harus semangat terus dalam membaca Al-Quran ya teman-teman. Kemudian tapi di saat kita membaca Al-Quran tidak hanya membaca saja, harus paham tajwidnya. Tajwid berasal dari bahasa Arab yaitu tajwidah yang artinya membaguskan. Tajwid itu sendiri yaitu pelafalan huruf hijaiyah yang baik dan benar. Huruf yang dibaca panjang, tebal, saat berhenti terang, mendengung. Ya teman-teman, coba simak video. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dari ayat pertama, mungkin dari basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah tersebut yang perlu kita perhatikan adalah mad-madnya. Jadi secara umum mad tabi'i itu 2 harakat. Jadi kita tidak boleh lebih dari itu. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada ini atau irama ini yang sudah familiar di Indonesia, justru di situ ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Berlebihan dari segi madnya. Jadi bismillah itu kepanjangan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman terus bismillah juga di situ terlalu panjang. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua harakat. Lanjut ke ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Di ayat yang pertama ini Kanabila ingin menekankan huruf-huruf yang sukun seharusnya tidak kita berikan qalqalah. Misalnya alhamdu, jangan ala. Nah, di situ seringkali karena bila melihat huruf-huruf yang seharusnya sukun, yang tidak ada qalqalahnya, malah diberi qalqalah atau dipaksa untuk dia memberi harakat. Jadi alhamdu. Contoh juga di ayat nanti yang ayat 6 ya kalau nggak salah, ana siratal ladzina an'amta. Itu sering kali huruf-huruf lam, nun atau ama ya, itu tidak boleh menggetarkan atau diberi qalqalah. Karena ayat berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim sama seperti surat di basmalah tadi, tidak boleh lebih madnya dari 2 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim itu tidak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus yang berikutnya Maliki Yaumiddin, biasanya di ayat tersebut tidak ada salah, tapi karena bila di sini ingin menekankan
kasroh di kalimat maliki. Itu kadang-kadang ketinggalan karena pengen buru-buru saat membaca Al-Fatihah dalam sholat, jadi maliki yaumiddin, kedengarannya sukun. Maka ketika kita membaca maliki, kita perhatikan kaf kasroh di huruf kaf harus kasroh yang sempurna. Maliki yaumiddin, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini adalah tasydid di huruf ya di kalimat iyyaka, maupun yang pertama ataupun yang kedua, karena salah satu ulama mengatakan kalau seandainya satu tasydid pun dalam surat Al-Fatihah ketinggalan, itu maka bacaan Fatihahnya tidak sah, berarti salat kita juga tidak sah. Jadi kita perlu di sini menekankan tasydidnya pun harus kita perhatikan. Sampai subhanallah ulama menghitung tasydid dalam surat Al-Fatihah itu adalah 14 tasydid dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka, jadi tekanan iya dengan iyaka. Kalau iyaka berarti tidak ada tasydidnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya adalah ayat ihdinas siratal mustaqim. Di sini makhraj huruf H yang ingin Kak Nabila tekankan, karena biasanya kalau kita mendengar imam-imam, jangan pun imam-imam, mungkin kita sendiri ya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, baca H-nya keluarnya dari dada. Ya, itu tidak boleh, itu keluarnya dari dada. Sedangkan makhraj huruf H itu adalah dari tenggorokan. Jadi keluarnya tipis karena H itu termasuk huruf di antara 28 huruf hijaiyah yang paling lemah adalah huruf H. Maka kita jangan berlebihan supaya huruf H itu jelas, jadi kita gitu, enggak. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ayat berikutnya atau ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ini yang pertama di makhraj huruf ghain ya, ghairil maghdubi ya, perlu diperhatikan bukan G, bukan huruf G ya, bukan ga, tapi gha. Jadi kalau makhrajnya dari lidah ya, tapi kalau huruf ghain itu dari bagian tenggorokan ya. Jadi gha. Dan huruf ghain ini memang termasuk huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi karena insya Allah muslimah di sini lebih semangat untuk belajar mengaji, jadi harus melafalan huruf ghainnya lebih bagus. Huruf yang terakhir yang perlu diperhatikan di ayat terakhir adalah huruf dhad ya. Huruf dhad itu memang termasuk huruf bagi orang Arab pun sulit untuk dilafal, apalagi orang Indonesia, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar memperbaiki makhraj kita. Waladh ya, huruf dhad itu keluarnya dari pinggir lidah maupun yang kanan ataupun yang kiri atau dua-duanya. Dan memang ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang bisa melafalkan huruf dhad dengan baik. Itu bukan berarti kita tidak bisa, maka kita harus berusaha ya untuk melafalan kita, huruf-huruf kita sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalimat ini juga waladdallin yang perlu diperhatikan adalah madnya juga. Mad di situ kita harus panjang membacanya 6 harakat, karena di situ hukumnya mad lazim kalimi mutsaqqal, jadi membacanya waladh 6 harakat. Terus setelah waladh di situ ada huruf lam yang ada di atasnya ada tasydid. Itu seringkali ketinggalan waladhdallin. Nah, itu berarti tidak ada tasydidnya. Waladhdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa memperbaiki bacaan-bacaan muslimah dan akhwat di sini, dan insya Allah kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk bukan hanya untuk diri kita tapi untuk mengajar anak-anak kita supaya baca Fatihahnya lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tadi sudah melihat videonya cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar seperti apa. Sudah ada juga tajwidnya. Teman-teman harus semangat terus murajaahnya untuk menjadi penghafal Quran. Teman-teman jangan bosan-bosan setiap hari untuk murajaah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.